Om Swastiastu. Baik, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 7. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan suatu materi yang mengenai tentang kematian menurut Lontar Atman Tatwa. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Maderaku Widana Saputra. Saya Putu Lopiana. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita akan membahas materi yang pertama. Baik, di sini ada pengertian kematian dalam Hindu. Itu kematian dalam Hindu itu ada dua, yaitu mati salah pati dan ulah pati. Mati salah pati adalah mati yang tidak terduga-duga karena kecelakaan atau disarap buaya, macan, disenggol sapi, digigit ular, dibunuh dan lain-lainnya. Jadi itulah pengertian dari mati salah pati. Sedangkan mati ulah pati adalah istilah meninggal dunia secara tidak wajar, misalnya dikarenakan kecelakaan, ada bencana, ataupun bunuh diri tanpa adanya proses penebusan dosa yang nantinya juga disebutkan dalam menyebabkan roh terlahir di alam kegelapan, asurya, loka, dan lain-lainnya. Pengertian dari Atman Tatwa. Atman Tatwa adalah kepercayaan bahwa terdapat jiwa dalam setiap makhluk hidup yang merupakan bagian dari Pancasrada sebagai keyakinan dalam beragama Hindu. Dalam kitab suci Hindu dinyatakan bahwa Atma adalah bagian dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dapat kita lihat dari kitab Upanishad yang menyatakan bahwa Brahma Atman Aikyam, yang artinya Brahman dan Atman adalah tunggal. Selain itu, Atman Tatwa dijelaskan dalam kitab-kitab agama Hindu sebagai berikut, yaitu di dalam Canda Yogya Upanishad bagian 8 Sukta 7 mantra 1, yang artinya Atman bebas dari kejahatan, bebas dari tua, bebas dari kematian, bebas kesedihan, bebas dari lapar dan haus, yang keinginannya adalah kebenaran, yang dipikirkannya adalah kebenaran. Ia dapat dicari pada seseorang dapat berkeinginan untuk memahaminya. Sifat-sifat Atman dalam Atman Tatwa. Ini dijelaskan pada Bhagavad Gita Mandala 2 mantra 25, yang artinya dia tidak dapat diwujudkan dengan kata-kata, tak dapat dipikirkan dan dinyatakan, tak berubah-ubah. Karena itu dengan mengetahui sebagaimana halnya, engkau tak dapat berduka. Nah, berdasarkan uraian sloka Bhagavad Gita di atas, dapat kita simpulkan sifat-sifat Atman sebagai berikut. 1, yaitu Acedya, yang berarti tak terlukai senjata. Yang kedua, Adahya, yang berarti tak terbakar oleh api. Yang ketiga, Akledya, yang berarti tak terkeringkan oleh angin. Yang keempat, Acesya, berarti tak terbasakan oleh air. Yang kelima, Nitya, berarti abadi. Yang keenam, Sarwagatah, berarti ada di mana-mana. Yang ketujuh, Sadhanu, berarti tidak berpindah-pindah. Yang kedelapan yaitu Acala, berarti tidak bergerak. Sanatana, berarti selalu bersama dan kekal. Yang kesembilan, Awiyakta, berarti tidak dilahirkan. Yang ke-10, Asinsya, berarti tidak terpikirkan. Yang ke-11, Awikara,
berarti tidak berubah. Yang ke-12 yaitu sanatana berarti selalu sama. Itulah sifat-sifat Atma dalam Atman Tatwa. Baik, saya akan hubungan Atma dengan Maya Tattwa. Dalam hubungannya dengan Maya, maka Atma dapat dikatakan seolah-olah terhubung, dan dalam menjalankan hukuman itu memiliki beberapa fungsi, antara lain: 1. Sebagai sumber Hindu di alam pikiran atau cita dan badan jasmani semua makhluk. 2. Bertanggung jawab terhadap perbuatan semua makhluk. 3. Menjadi tenaga hidup dari badan halus dari semua makhluk. Adapun sloka Atma Dewa Maya Tattwa yaitu Kadi Rupa Sangyang Aditya An Prakasaka Ikang Sarwa Loka Mangkana Tasangyang Atma An Prakasaka Ikang Sire Margayana Wening Maprawati. Dari sloka Bisma Prawa, artinya sebagai rupanya Sangyang Aditya menerangi dunia. Demikianlah Atma menerangi badan, dialah yang menyebabkan kita dapat berbuat. Nomor 2. Dehino sim yate deha kaumaram yauvanam jara tatwa dahantara prakti diratatra na muhyati. Dalam sloka Bhagavad Gita Adhyaya 2 sloka 13, artinya sebagaimana hanya sang roh itu ada pada masa kecil, masa muda, dan masa tua, demikian juga dengan diperolehnya badan baru, orang bijaksana tak akan tergoyahkan. Lanjut, pandangan Vedanta tentang Atma. Atma menurut Visistaswaita Vedanta, jiwa perorangan tidak bisa dipandang sebagai khayalan belakang dari Brahmana, karena jiwa adalah Brahma. Hanya saja Brahma di sini menampakkan diri dengan sarana tambahan, artinya upadi, yang konsekuensinya Brahma dibatasi oleh sarana itu sendiri. Atma adalah Brahma seutuhnya, sehingga Atma mempunyai sifat yang sama dengan Brahma, yaitu beberapa di mana-mana, tanpa terikat ruang dan waktu. Maha tahu, tidak berbuat, dan tidak menikmati. Dalam kehidupan sehari-hari ada keanekaragaman perorangan yang disebabkan oleh avidya. Atma menurut Visistaswaita Vedanta. Visistaswaita Vedanta menyatakan bahwa Atma adalah bagian dari Brahma, ibarat sebiji buah delima. Buah delima merupakan Brahma, sedangkan biji-bijinya merupakan Atma. Jiwatma benar-benar bersifat pribadi dan secara mutlak nyata dan berbeda dengan Brahma. Sesungguhnya ia muncul dari Brahma dan tidak pernah di luar Brahma. Tetapi sekalipun demikian, ia menikmati keberadaan pribadi dan akan tetap merupakan suatu kepribadian selamanya. Atma menurut Dwaita Vedanta, dalam sistem Dewanta dikemukakan bahwa jiwa jumlah tidak terhitung
tidak terhitung tiap jiwa berbeda. Yang lain, setiap jiwa memiliki pengalaman cacat dan sengsara sendiri. Jiwa-jiwa itu adalah kekal dan penuh kebahagiaan karena adanya hubungan dengan benda, maka jiwa itu mengalami penderitaan dan kelahiran yang berulang-ulang. Selama jiwa atau atma tidak bebas dari ketidakmurnian, mereka masih tersesat dalam sengsara, menggambarkan dari satu kelahiran ke kelahiran yang lain. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata yang tidak sengaja, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.